Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Dhaul Misbah karya Syekh Hasyim Asy'ari ila qoulihi ar-ruknul khamis utawi rukun kang nomor 5 iku asyhadani saksi loro. Wa istaratu dan syaratake fihima ing dalem syahidani apa tis'atu surut songo pira-pira syarat. Al awalu tekang pertama iku al islamu Islam. Fala yasmu qarasa nikah bi hadrati kafiraini kelawan hadire kafir loro. Au muslimin utawa muslim wa kafirin lan mung kafir. Sawaun kanatil mangkuhatu muslimatan au dhimmiyatan. Padha uga anane wong kang den nikah iku muslimah atau dhimmiyah. Idzil kafiru krana utawi wong kafir iku laisa rono sapa kafir iku ahlan duwe keahlian nisyahadah maring dadi saksi. Rukun yang kelima dari nikah adalah dua saksi. Disyaratkan di dalam dua saksi ada 9 syarat. Yang pertama al-awalu al-Islam. Saksi harus beragama Islam. Fala yasihun nikah bihadrati kafirain, maka tidak sah nikah dengan saksinya dua orang kafir. Au muslimin wa kafirin, atau satu muslim satu kafir, tidak sah. Harus muslim, dua saksi itu harus beragama Islam. Sawan kanatil mangkuha muslimatan au dhimmiyatan, baik yang wanita yang dinikah itu seorang wanita muslimah atau dhimmiyah, ya, ahli kitab tentunya. Maka saksi harus beragama Islam. Kenapa harus Islam? Idzil kafir laisa ahlan lisyahadah, karena orang kafir tidak mempunyai keahlian untuk menjadi saksi. Persaksiannya ditolak. Asani yang kedua al-bulughu balik. Saksi harus balik, bukan anak kecil. Asalisu al-aqlu, duweni akal, bukan orang gila. Ar-rabi'u al-hurriyatu, harus merdeka. Walayan akidun nikah bihuduri sibyan, ora dianggap nikahe ora sah dengan hadirnya anak-anak kecil yang belum balik. Cuma anak kecil semuanya disaksikan, ya, anak TK PAUD, ya, yang belum balik, SD, ya, itu tidak sah. Wal majanin utawa wong gila-gila, orang gila-gila nang RSJ anane wong edan kabeh disekseke karo wong gila-gila misalnya. Nah itu tidak cukup, ora sah nikah. Wal abid, adanya budak-budak banyak bukan merdeka, tidak sah juga. Kinan au mudabbaran au mukataban, semua jenis budak tidak sah untuk jadi saksi. Ketika tertentu untuk dirinya hanya ada 2 orang kok budak, baik budak murni atau mudabbar atau mukatab, sama tidak boleh. Al-khamis yang kelima ad-dzukuratu, saksi harus laki-laki, jelas laki-lakinya. Mulane takoni jenengan lanang temenan, saksi sampean lanang temenan takoni. Ayo jal bukteke lanang. Wala nakidun nikah bi hudurin nisa, ora cukup, ya, ora sah nikahe dengan dihadiri perempuan saja. Dadi saksine wong wadon sakake ora sah. Harus 2 orang laki-laki. Wala bi huduri rajulin wa imra'atin, dengan hadirnya 1 laki-laki 2 perempuan tidak sah juga. Wala bi huduri khunsayain, ora kena juga dengan hadirnya 2 wandu yang punya 2 alat kelamin, ya. Wandu lorone ora sah. Nam, ya, in bana dzakarain, jika terbukti dia wandunya kok terbukti laki-laki, sohal akdu, maka sah akadnya. Dia wandu tapi ternyata terbukti dia laki-laki, lebih condong ke laki-laki, terbukti laki-laki, maka sah pernikahannya. Asadisu yang keenam al-adalatu, adil, punya sifat adil, tidak fasik. Pada nakidu bihuduri fasiqain, orang sah juga dengan hadirnya 2 orang fasik.
au huduri adlin wa fasikin, atau dengan hadirnya satu adil satu fasik, tidak cukup. Asabi as-sam'u, yang ketujuh saksi harus bisa mendengar, bukan tuli, harus dengar. Walanya gitu bi huduril asammaini, ora cukup dengan hadirnya dua orang yang tuli. Wala sami' wa asam, satu tuli satu mendengar, ora cukup juga. Wal murad bil asam, yang dimaksud dengan tuli adalah man lam yasma' aslan, wong sing ora krungu babar pisan, betul-betul ora krungu blas. Nah itulah yang disebut tuli. Asamin, yang kedelapan al basar, ya, harus bisa melihat. Li'annal aqwa la tasbut illa bil musyahadati was sama, karena ucapan ke ora iso tetep kecuali dengan melihat dan mendengar. Jadi anane saksi kue kudu weruh, kudu iso ngrungu. Kenapa? Karena ucapan kue ora iso tetep kecuali dengan ditingali lan pendengaran. Walana kitu bihuduril amayain, ora cukup juga dengan hadirnya dua orang buta. Wala basir wa ama, satu buta satu melihat, ora sah juga fi ashahil wajhan, di dalam luweh sahihnya dua wajah. Wal wajusani, wajah yang kedua yan akid sah nikahnya. Li'annahu, karena orang buta ahlun lisyahadah, punya keahlian untuk bersaksi fil jumlah nanggon secara keseluruhan. Ana kaul nek buta boleh menjadi saksi. Atas yang kesembilan anutku, bisa ngomong, ora tuli, ora bisu. Wana gitu nikah biudul akhrasain, ora cukup nikah, ya, ora dianggap nikah dengan hadirnya dua orang yang bisu, ora cukup. Wa yustaratu fi ziyadatan ala ma marra adamu hajar safih. Disyaratkan di dalam persaksian, dalam saksi, tambahan sangka wis sing wis kelewat songo mau, yaitu tidak adanya hajar safah, hajar yang mendu, terhalang tasarufnya sebab bodoh. Wa ma'rifatil lisanil muta'aqidan, tambahan meneh mengetahui bahasa orang yang dua orang yang berakad-akadan, tahu, ya. Saksi tahu ijab qabul bahasa yang digunakan ijab qabul. Dia paham zawajtuka qabiltu nikahaha, tahu, ya, saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, paham bahasanya. Wah, wong Indonesia nikah nganggo bahasa Indonesia, saksine wong Afrika, orang ngerti bahasane ra kan. Ora sah, harus tahu bahasanya. Amen, dadi seksine pernikahane wong Cina, orang ngerti bahasane, ora sah. Walana gitu biman la yarif lisanahuma, ora cukup, ora sah dengan orang yang tidak tahu bahasa keduanya. Wa fi hasiyati al-Bujairami ala Salman had wa yustarat, disyaratkan fin iqadin nikah ing dalam dadi sae nikah ala sing wong wadon al muntakibah kang nutupi raine apa ayyaroha ningali ing mar'ah sapa as-sahidani, saksi loro qoblal aktin, dalam sadurunge akad. Ini dalam kitab Bujairami, Hasyiah Bujairami. Nah, hasyiah Syarah Manhaj. Disyaratkan nanggon nikah, sahnya nikah wanita yang pakai cadar, itu saksi harus tahu, ya, wajahnya wanita yang dinikahkan itu harus tahu. Disyaratkan, ya, dua saksi itu kok urung ngerti, nah, maka harus dilihat dulu, harus melihatnya sebelum akad. Kalau ukida alaiha, jika diakad atas wanita yang pakai cadar, waya muntakibah, ia dalam keadaan pakai cadar, walam ya'rif hasaidani, dan dua saksi itu tidak kenal, orang ngerti, lam yasih, maka tidak sah akad tersebut. Masya Allah, ini juga harus hati-hati. Paling golek saksi ki kudu sing wis kenal karo calon mempelai wanita, harus ngerti. Nek
orang ngerti nganggo cadar ya ora sah nang kene. Li anas lima asyahid karena ngrungune saksi al akda ing akad kastima il hakim kaya dene ngrungune hakim asyhada ing persaksian. Kala andika sapa Zarkasi Imam Zarkasi mahaluhu mahal disyaratkan kudu weruh mau idza kanat majhulatan jika ya onone wanita mau majhulah ora dikenal ora diweruhi. Wa illa nek ora nek misalnya wis dikenal wis tau weruh wingi seminggu yang lalu maka fayasihu maka sah akadnya. Wa ya masalah nafisah ini adalah masalah yang indah yang jarang orang tahu. Wal qudatul an piro-piro qadhi saiki layak lamuna orang ngerti biha dengan masalah tersebut. Fainam setune hakim yuzawijuna menikahkan wanita yang bercadar al mutanakibah al hadirah kang hadir min ghairi ma'rifatis syuhud tanpa mengetahuinya saksi iktifaan krana ngalap cukup bihuduriha dengan hadire muntakibah atau wanita itu wa ihbarihalan habare muntakibah anu kuwe sebetulnya perlu diperhatikan nek nganggo cadar kok saksine orang ngerti ya kudune dingerteni dhisik dibuka kon weruh karena persaksian nanggon persoalan di hadapan hakim itu boleh harus melihat bukti ya persaksian harus melihat anu gue. Nah sing kelaku para hakim sekarang orang ngerti hal tersebut menjadi suatu masalah. Mereka hakim hanya menikahkan wanita yang bercadar yang hadir tanpa ya mengetahuinya saksi-saksi itu karena cukup dengan hadirnya karena wis hadir ya wis lah ora usah dideleng. Nah itu sebetulnya salah. Wa ibaratu mimra Imam Romli Muhammad Romli fi syahadat ing dalam persaksian kolek ngendika sapa canggung sekelompok ulama layana gitu rasa apa nikah muntakibatin nikahi wanita kang bercadar illa in arafa kejaba lamun merui ing mutanakibah sapa syahidani saksi loro isman saking arah-arane wa nasaban lan nasabe suratan utawa wajahe intaha. Insyaallah ibarah Imam Romli naon syahadat ngendika sapa sekelompok ulama ya kebanyakan ulama menganggap tidak sah nikah wanita yang bercadar kecuali jika dua saksi itu telah mengenalnya secara nama atau nasab atau wajahnya intaha. Wa qala Ibnu Hajar wa qala wa asy-Syihabul Qalyubi fi hasyati alal jalal mahalli la istarat ora disyaratake melihat wanita sing majhulah sing ora dingerteni ora disyarat bal takfi cukup asyahadah persaksian ala jaroyanil akdi ing antase lumakune akad benahe dalam antarane mutanakibah wa benazaut lan antarane suami intaha. Ini lebih ringan lagi nanggon kitab Qalyubi Hasyiah Jalal Mahali tidak disyaratkan melihat al majhulah wanita sing ora diketahui misalnya pakai cadar tidak disyaratkan melihatnya tapi cukup persaksian atas lumakune akad antara mutanakibah dan antara suaminya intaha. Wis rampung apa qaul al-Qalyubi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.